Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gue lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Ini adalah pengalaman yang diceritakan ke Bang Pileng, dan kejadian ini terjadi di tahun 2013. Pengalaman ini tidak akan pernah dilupakan Billy sejak dia bermimpi dan mendatangi seseorang yang katanya bisa membuka mata batinnya. Awal cerita kejadian ini bermula ketika Billy bertemu dengan teman lamanya yang bernama Dedi. Mereka santai berbincang-bincang di salah satu tempat ngopi yang sudah terkenal di sebuah mall di Jakarta Barat. Entah apa yang dibicarakan, tidak ada topik serius yang dibicarakan mereka. Mereka bertemu hanya sekedar untuk berkumpul setelah 2 tahun Billy tidak satu kantor lagi dengan Dedi. 2 jam sudah mereka menikmati kopi kekinian dan donat lumer di tempat itu. Tiba-tiba pikiran Billy teringat sesuatu. "Dedi, lu tahu nggak orang yang bisa buka mata batin?" "Tahu, namanya paranormal." "Bukannya itu maksud gua, itu juga gua tahu." "Lah, lu kan ngomongnya gitu. Yang jelas kalau ngomong," jawab Dedi sambil melempar tisu ke arah Billy. "Gue pengen dibuka mata batin gua." "Lu pengen lihat setan? Lu yakin nggak takut? Jangan sembarangan, Bill. Nggak semua orang kuat lihat makhluk-makhluk kayak gitu." "Emang kenapa sih? Kok lu tahu-tahu kayak gitu?" tanya Dedi penasaran. "Di kantor gua ada tuh satu orang yang so jago banget. Mulutnya sesumbar banget dah. Bilang-bilang dia punya ilmu lah, sakti lah. Udah gitu, dia pernah ke kosan gue lagi. Awalnya gue nggak kasih, dia maksa main ke kosan. Di kosan tuh dia cerita dah kalau dia itu belajar ilmu. Semua orang takut lah sama dia." "Ngapain lu ladenin orang kayak gitu?" saut Dedi memotong pembicaraan Billy. "Gue nggak cari ribut sama dia, cuman buat jaga-jaga aja." "Lu tahu nggak orang yang bisa buka mata batin?" tanya Billy. "Ada, gue tahu tempatnya. Bapaknya teman gue. Bapaknya itu emang punya ilmu dari muda. Teman gue aja, yang anaknya bapak itu, sekarang udah bisa tuh dia lihat setan, belajar sama bapaknya. Nah, itu yang gue cari. Tolonglah Dedi, ajak gue ke rumahnya." "Nanti gue telepon dulu ya. Ntar malam gue kabarin." Sore setelah bertemu, mereka pulang ke rumah masing-masing. Di saat sedang makan malam, handphone Billy berdering. Nama yang tertera di layar handphone membuat Billy semangat untuk bicara. "Iya Dedi, mana Ded?" Ternyata telepon itu berasal dari Dedi. "Kata bapak teman gua, kalau lu mau datang, besok bisa sekitar jam 4 sore. Besok kan hari Minggu tuh, lu kan libur. Udah datang aja kalau lu mau. Lu anterin gua ya, tolonglah Dedi." "Ya udah, besok gue jemput ke rumah lu." "Oke ya, thanks ya, gue lagi di jalan nih." Dedi pun mengakhiri pembicaraannya di telepon. Kebesokan harinya, Billy dan Dedi sudah berada di perjalanan menuju ke Bogor. Mereka berboncengan mengendarai motor. Yang ada dalam pikiran Billy saat itu hanyalah satu: dia bisa menjadi seperti orang lain yang memiliki kelebihan dan ilmu kebatinan. Lebih dari 1 jam di perjalanan, akhirnya mereka sampai juga di rumah teman Dedi. Teman Dedi yang bernama Ijal kebetulan sedang berada di teras rumah. Melihat motor Dedi, Ijal langsung menghampiri. Mereka sudah 3 tahun tidak bertemu. Dedi tak lupa mengenalkan Billy ke Ijal. Di saat berjabat tangan, Ijal menatap mata Billy. "Lu punya bakat," kata Ijal sambil menjabat tangan Billy. "Bakat apaan? Maksudnya apa, Anjal?" tanya Dedi penasaran. "Ntar aja, biar ayah gue yang jelasin," jawab Ijal sambil menggandeng pundak Billy dan Dedi sambil masuk ke dalam. Billy yang mendengar perkataan Ijal langsung tersenyum lebar. Dia sudah tahu apa yang dimaksud Ijal. Billy memang memiliki kelebihan sejak dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Hanya sayang, dia belum pernah melihat makhluk astral atau setan selama ini. Ketertarikan akan dunia mistis dirasakan sejak dia masih kecil. Kurang lebih 15 menit, mereka bertiga berbincang-bincang di ruangan tamu sambil menunggu ayahnya Ijal.
Ayah Ijal yang bernama Pak Trisno sudah cukup terkenal di lingkungannya. Dia sering membantu orang lain yang kesurupan atau datang hanya sekedar berkonsultasi. Tak beberapa lama, seorang laki-laki setengah baya menghampiri mereka. Ijal memperkenalkan Billy dan Dedi ke ayahnya. Ijal juga membuka pembicaraan maksud dan tujuan temannya itu datang kemari. "Untuk apa kamu mau dibukakan mata batinnya?" tanya Pak Trisno ke Billy. Cuma pengen lihat aja, Pak. Supaya lebih peka juga, Pak. Dari kecil udah tertarik hal-hal mistis gitu. Jadi pengen lebih peka lagi, Pak." "Kamu yakin sanggup ngelihatnya?" "Mereka nggak seperti kita. Bentuknya macam-macam. Dari yang biasa sampai paling menakutkan juga ada." "Saya yakin, Pak. Kalau boleh minta tolong, Pak. Tolonglah, Pak, saya dibukain mata batin saya," jawab Billy dengan yakinnya. Pak Trisno hanya terdiam. Tangannya mengambil sebatang rokok dari kantongnya. Matanya menatap wajah Billy. Rokok yang berada di tangannya dinyalakannya dengan korek api. "Bapak lihat, kamu itu memang ada bakat. Perlu dipertajam. Tapi tidak secepat yang kamu kira. Butuh waktu. Tergantung kepekaan dan bakat orang masing-masing." Jadinya gimana, Pak? Kalau saya apa bisa cepat?" tanya Billy dengan muka memelas. "Tergantung orangnya masing-masing. Kalau Bapak lihat, kamu itu tipe orang yang mau cepat, mau instan, mau serba jadi secara cepat." Mendengar itu, Billy tertunduk malu. Sedang Dedi mentertawakan temannya, karena memang Dedi tahu kalau Billy tipe orang yang selalu terburu-buru dalam segala hal. "Kalau kamu mau, Bapak bisa bantu. Tapi mental kamu harus kuat. Nanti salah satu cakra yang ada di tubuh kamu, Bapak akan buka. Selain itu, Bapak kirim teman buat kamu." "Teman? Maksudnya teman apa ya, Pak?" tanya Billy dengan wajah kebingungan. "Teman itu adalah jin pendamping buat kamu. Biar kamu lebih cepat peka, lebih cepat bisa lihat dunia yang lain." "Oh, itu, Pak. Oke, Pak. Saya siap." Cukup lama mereka berbincang-bincang untuk meyakinkan apakah Billy sudah benar-benar siap untuk dibuka mata batinnya. Tak berapa lama Pak Trisno mengajak Billy masuk ke ruang praktiknya. Di ruang itulah Billy diajarkan untuk melatih kepekaan diri, dan yang lebih penting lagi, salah satu cakra yang ada di tubuh Billy akan dibuka oleh Pak Trisno. Dedi dan Ijal tetap menunggu di ruang tamu. Dedi menjadi penasaran. Akhirnya dia bertanya-tanya ke Ijal, kira-kira apa yang dilakukan di dalam. Dari pengalaman Ijal, dia menceritakan kalau nanti ayah akan membuka cakra mata ketiga Billy. Apabila Billy sudah mempunyai bakat, biasanya dia melihat titik berwarna putih melingkar berjalan-jalan, seakan-akan menghampirinya. Tapi semua itu dilihat dengan mata terpejam, dan cahaya berwarna putih itu berada di bawah kening di antara kedua alisnya. Tapi tidak semua orang juga bisa seperti itu, tergantung dari bakat dan kepekaannya masing-masing. Kurang lebih 1 jam Billy berada di ruangan praktek Pak Trisno. Tak berapa lama dia keluar dari ruangan dan langsung duduk di ruang tamu. Pak Trisno memberikan wejangan ke Billy. Salah satunya mengenai jin pendamping yang akan menemaninya. Pak Trisno berpesan agar Billy tidak takut jika suatu saat melihat wujud dari jin pendamping dan makhluk astral di sekitarnya. Setelah cukup lama berada di rumah itu, Billy dan Dedi pamit untuk segera pulang. Di perjalanan, Dedi yang penasaran banyak bertanya apa yang dilakukan temannya itu selama di ruang praktek. Billy menceritakan semuanya secara detail. Hari kedua setelah dibuka mata batinnya, Billy yang sepulang kerja langsung rebahan di atas ranjang begitu dia sampai di kosannya. Badannya begitu lelah karena harus lembur sampai jam 11 malam. Setelah rebahan selama setengah jam, ia pergi ke kamar mandi untuk mandi sebelum tidur. Jam dinding di kamarnya menunjukkan pukul 1 malam. Matanya mulai mengantuk.
Perlahan-lahan kelopak matanya mulai tertutup. Antara tidur dan tidak, dia merasakan ada makhluk datang menghampirinya. Makhluk tersebut mengenakan jubah hitam dengan tubuh yang tinggi, tepat berdiri di samping ranjangnya. Billy tidak bisa menggerakkan badannya. Semua terasa kaku, bahkan untuk berbicara pun tidak bisa. Dia hanya berbaring terlentang di ranjang bagaikan patung. Perlahan-lahan makhluk tersebut mengangkat tangannya. Jari-jari tangannya begitu panjang, layaknya tangan seorang penyihir yang sering ia tonton di dalam film-film horor zaman dulu. Jari-jari makhluk itu mendekati kening Billy, tepatnya berada di pertemuan antara dua alis di bawah kening. Perlahan-lahan jarinya menyentuh titik mata ketiga yang berada di antara pertemuan dua alis Billy. Tiba-tiba ujung jari makhluk itu mengeluarkan sinar putih yang amat terang. Dan saat itu juga Billy melihat lingkaran seperti bola berwarna putih menyilaukan melayang-layang di atas keningnya. Hanya persekian detik, bola cahaya itu menghilang dan seakan-akan masuk ke dalam wajah Billy. Bersamaan itu juga menghilangnya makhluk itu. Semua kejadian terjadi begitu cepatnya. Billy langsung bangun dari tidurnya, tapi dia tidak merasakan takut sama sekali malam itu. 3 hari setelah kejadian malam itu, Billy yang masih berada di kantor nampak sibuk di depan komputer. Matanya mulai lelah karena menatap layar komputer berjam-jam lamanya. Jam dinding di ruangannya menunjukkan pukul 9 malam. Hari ini dia berniat lembur. Untuk menghilangkan rasa ngantuknya, dia pergi ke pantry untuk membuat kopi. Selesai membuat kopi, ia kembali ke ruangan kerjanya. Kopi yang masih panas diminum sedikit demi sedikit. Baru saja dia minum seperempat gelas, kupingnya mendengar sesuatu. Billy mendengar ada suara anak kecil sedang berlari-lari di salah satu ruangan yang ada di lantai 2, yang masih satu lantai dengan ruangan Billy. Di lantai 2 sudah tidak ada siapa-siapa malam itu. Billy mempertajam pendengarannya. Ia mengarahkan matanya ke ruangan marketing. Ruang kerja marketing berada di pojok lantai itu. Ruangan yang dibatasi dengan dinding kaca yang tebal membuat Billy penasaran. Perlahan-lahan kakinya melangkah melewati pembatas dinding kaca. Sebelum ia sampai ke pintu ruangan, kepalanya menoleh ke arah kiri. Matanya tertuju ke salah satu meja kerja yang berada di ruangan itu. Mata Billy tak berkedip. Ia melihat bocah kecil sedang duduk di atas meja. Bocah itu langsung loncat turun ke lantai begitu ia melihat Billy. Dia lari menghilang dan tembus ke dinding ruangan. Jantung Billy berdetak kencang. Rasa takut mulai menghampirinya. Ia pun lari ke ruangan tempat dia bekerja. Apa gue nggak salah lihat ya tadi ya? Kalau benar, berarti gue udah bisa lihat setan, gumam Billy dalam hati. Tak pakai lama lagi, dengan secepatnya Billy mematikan komputer dan berjalan meninggalkan meja kerjanya untuk segera pulang. Malam setelah sampai di kos, menjelang tidur, tiba-tiba suasana kamarnya terasa sangat panas. Billy mencoba menurunkan suhu AC yang berada tepat di atas kepalanya agar suhu ruangan terasa lebih dingin. Billy berbaring di atas ranjang. Suhu ruangan tidak berubah, masih tetap terasa panas. Matanya tertuju ke jam dinding yang menunjukkan pukul 2 pagi. Perasaannya mulai gelisah. Posisi badannya yang tadi terlentang sekarang dirubahnya menjadi miring. Baru saja dia mau memejamkan matanya, tiba-tiba dia melihat sosok perempuan tua dengan baju putih dan rambut acak-acakan berdiri di depan pintu kamar. Billy yang melihat sosok itu mulai timbul rasa takutnya. Dia menutup kedua matanya dengan tangan. Di dalam hati dia berdoa agar perempuan itu pergi dari kamarnya. Kurang lebih 2 menit dia menutup mata. Perlahan-lahan tangan yang menutupi matanya diturunkan. Matanya melihat ke arah pintu, dan ternyata perempuan tua itu sudah tidak ada lagi di sana. Billy menarik nafas lega. Dia merasa aman sekarang.
Posisi badannya yang tadi tidur miring dirubahnya. Billy sekarang tidur dengan posisi terlentang. Matanya menatap plafon kamar. Belum ada 1 menit, dia merasakan ada rambut menjuntai mengenai pipi. Dan secara tiba-tiba, kepala perempuan tua itu tepat berada di atas kepalanya sekarang. Billy yang melihat itu langsung berteriak dan loncat dari ranjang menyalakan lampu kamarnya. Jantungnya berdetak kencang, matanya melotot melihat sekeliling kamar. Ia takut kalau perempuan tua itu masih ada di dalam kamar. Setelah beberapa menit merasa aman, Billy kembali rebahan di atas ranjang. Malam itu dia tidak bisa tidur. Matanya berjaga-jaga, takut kalau perempuan tua itu datang lagi ke kamarnya. Setelah 2 hari merasa tenang karena tidak melihat makhluk dari dunia lain, malam sekitar jam 11, Billy keluar dari kosan. Perutnya terasa lapar. Dia mencari warung pecel lele untuk membeli makan. Untuk sampai ke warung pecel lele, ia harus melewati rumah kosong yang sudah puluhan tahun tak dihuni. Sebenarnya itu rumah kos yang sudah lama terbengkalai. Penyebabnya Billy tidak tahu. Menurut kabar angin yang beredar, kalau rumah kos itu angker dan sering ada penampakan. Jalan kecil yang melewati rumah itu jarang dilewati orang. Warga sekitar lebih banyak mencari jalan lain, walaupun jalannya lebih jauh untuk menghindar lewat di depan rumah tua itu. Karena sudah malam dan gerimis pula, Billy tidak mau mencari jalan lain. Ia akan tetap melewati rumah kosong itu nanti. Tepat di ujung jalan, dia berpapasan dengan wanita mengenakan payung hitam. Wanita itu menawarkan Billy payung. Karena hujan semakin besar, ia tak menolaknya. Satu payung berdua dengan wanita muda dan cantik membuat malam itu terasa berbeda buat Billy. Baru saja dia mau menanyakan alamat rumah, wanita itu berhenti tepat di rumah bercat warna coklat. Wanita itu mempersilahkan Billy memakai payungnya, sedangkan dia sudah sampai di rumahnya. Sebelum Billy pamit dan meminjam payungnya, ia sempat berkenalan dengan wanita yang ternyata anak ketua RT di lingkungan itu. Billy pun meneruskan langkahnya untuk melewati jalan kecil yang masih terlihat panjang untuk sampai di ujung jalannya. Setelah melewati 10 rumah, Billy yang masih berjalan tiba-tiba merasakan ada seseorang tepat di sampingnya. Dia langsung menoleh ke arah orang itu. Ternyata seorang laki-laki berbadan kurus berjalan tegak dengan wajah kaku menatap ke arah depan. Billy mulai merasakan sesuatu. Dia merasakan seperti ada energi panas di sampingnya. Ini orang apa setan ya? Kok gue ngerasa panas? Billy menundukkan kepalanya. Matanya terus melirik ke arah laki-laki yang ada di sampingnya. Karena penasaran, Billy akhirnya menawarkan payungnya. "Bang, mau pakai payung nggak?" Mendengar suara Billy, laki-laki itu berhenti melangkah. Billy pun berhenti melangkah juga. Dia mengira laki-laki di sebelahnya mau menerima ajakan mengenakan payung bersama. Laki-laki itu menoleh ke arah Billy. Matanya yang merah menatap dengan penuh amarah. Wajahnya penuh luka bacokan. Darah mengalir keluar dari lehernya. Di lehernya terdapat luka bacokan yang menganga lebar. Billy yang lihat itu berusaha untuk lari, tapi kakinya tidak bisa melangkah. Mulutnya tidak bisa mengeluarkan suara. Matanya mulai terasa gelap, perlahan-lahan tubuhnya jatuh ke jalan. Sejak pergi ke rumah Pak Trisno dan diberikan jin pendamping, hampir setiap hari Billy melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Hidupnya mulai terganggu. Rasa kurang nyaman dirasakan saat ia sendirian. Terkadang kupingnya mendengar ada suara yang memanggil, tapi tidak ada orang satupun di sekitarnya. Yang membuatnya paling terganggu apabila makhluk tak kasat mata itu sering muncul secara mendadak di dekatnya. Itu membuat Billy kaget dan terkadang lepas kendali, sampai dia berteriak karena kaget. Sore sepulang kerja, Billy sengaja mampir ke warung kopi. Dia meluangkan waktu untuk menelpon Dedi. "Dedi, lu udah pulang kerja belum?"
Udah, tapi masih di kantor gue. Gimana perkembangan lo? Udah jadi orang sakti lo? Dad, lu mau nggak anterin gue lagi ke rumahnya Pak Trisno? Tanya Billy sambil menuangkan gula ke gelas berisi kopi. Ngapain lagi, Bill? Lu kurang sakti. Lu belum bisa lihat setan. Bukan gitu, Dedi. Abis dari Pak Trisno, beberapa hari kemudian gue bisa lihat setan. Gue rasa gara-gara jin pendamping yang pegang jidat gue waktu itu. Nah, sekarang hampir tiap hari gue bisa lihat. Gue malah pernah pingsan gara-gara lihat setan. Lu gak pernah cerita sama gue? Emang jin pendampingnya datang ke tempat lu? Tanya Dedi penasaran. Datang waktu gue tidur, sampai dia pegang jidat gue. Sejak itu, gue jadi sering lihat setan. Jawab Billy meyakinkan temannya itu. Billy, lu udah 3 bulan gak kasih kabar gue. Sejak lu dari Pak Trisno. Nah, sekarang lu minta apa lagi dari dia? Gue pengen ditutup aja. Gue pengen ditutup mata ketiga gue, biar hidup gue tenang. Jawab Billy dengan suara memelas. Lu pikir pintu kulkas buka tutup nggak semudah itu kali, Bill? Billy akhirnya menceritakan secara detail apa yang pernah dilihatnya. Dia bahkan merasa hidupnya berubah penuh ketakutan dan sering kaget kalau melihat sesuatu. Merasa kasihan dengan temannya, akhirnya Dedi mau mengantarkan Billy ke rumah Pak Trisno sesuai dengan waktu yang mereka telah sepakati. Hari Sabtu setelah menempuh perjalanan 1 jam lebih, Dedi dan Billy sudah berada di ruang tamu rumah Pak Trisno. Mereka berdua tidak ditemani Ijal anaknya Pak Trisno, karena sore itu Ijal sedang ada kegiatan dengan para pemuda di kampungnya. Tak beberapa lama menunggu, akhirnya Pak Trisno sudah berada di ruang tamu. Billy yang memiliki sifat tak sabaran, tanpa basa-basi langsung menceritakan apa yang terjadi selama ini sejak mata batinnya dibuka. Pak Trisno, saya minta tolong Pak. Mata batin saya ditutup aja. Saya capek Pak, sering kagetan. Hidup saya jadi nggak tenang. Pak Trisno hanya tersenyum mendengar perkataan Billy. Ia mengambil sebatang korek yang ada di atas meja. Tangannya mengambil korek api untuk menyalakan rokoknya. Kamu dulu datang kemari minta dibuka mata batin. Sekarang kamu datang minta ditutup. Tidak semudah itu, Billy. Kamu kan sudah bilang siap waktu itu. Berarti kamu sudah siap dengan semua resiko yang bakal terjadi. Biarkan saja terbuka. Kamu hanya butuh waktu. Nanti semua akan berjalan seperti biasa. Billy yang mendengar itu langsung menundukkan kepalanya. Semua terdiam saat itu. Sampai kurang lebih 2 menit, Billy mencoba lagi meminta ke Pak Trisno untuk ditutup mata batinnya. Pak, tolong saya Pak. Saya benar-benar pengen ditutup mata batinnya, kata Billy dengan suara memelas. Pak Trisno menatap mata Billy. Pulanglah sekarang. Kamu yang meminta, kamu yang harus menerima. Mendengar ucapan Pak Trisno, Billy hanya terdiam. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Dedi yang melihat situasi itu langsung menarik tangan Billy. Mereka pamit untuk segera pulang. Sejak ditolak untuk ditutup mata batinnya, Billy semakin lama semakin sering melihat makhluk tak kasat mata. Hari demi hari, bulan dan tahun akhirnya membuat Billy terbiasa dengan mereka yang tak terlihat. Walaupun terkadang dia merasa terganggu dengan mereka, apalagi kalau mereka sudah mulai mengajaknya berkomunikasi. Sejak saat itu, jika ada teman yang tertarik dengan dunia mistis, dia menasihati untuk tidak sekali-sekali mau dibukakan mata batinnya. Sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.